Pemirsa, David Ozora korban penganiayaan oleh Mario Dendi yang merupakan putra mantan pejabat pajak Rafael Alun hingga saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, meski kondisi motorik David membaik, namun sistem saraf David terancam rusak permanen akibat mengalami trauma. Melalui akun Instagram pribadinya, Jonathan Latumahina menuliskan keadaan putranya. Dalam unggahannya, Jonathan memposting foto sketsa dengan tulisan tangan terkepal maju ke muka. Dalam captionnya, ayah David tersebut menuliskan, "David sedang berjuang mengembalikan semua yang dia pernah punya melalui pendengarannya yang semakin progres. Walau matanya belum baik responnya, saat ini perjuangan dia adalah untuk kesadaran kognitif, mencoba mendengar dan memahami perintah sederhana." Jonathan juga menerangkan ada trauma yang sangat dalam pada sistem syaraf David yang potensinya bisa permanen kerusakannya. Namun Jonathan menuliskan melihat perkembangan dan kemajuan David saat ini, semua potensi dan gejala sisa menumbuhkan optimisme kesembuhan. Postingan Jonathan dibanjiri komentar netizen yang mendoakan kesembuhan David. Aku berdoa dan harapannya semoga baik-baik aja. David semoga diberikan perlakuan seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya. Kan semangat David, cepat sembuh, lekas sembuh. Mudah-mudahan nggak ada yang efek-efek di kemudian hari. Jadi bisa kembali beraktivitas, sekolah, belajar. Ya, sudah kurang lebih 1 bulan David dirawat. Sebelumnya Jonathan juga membuat pesan kepada pelaku penganiayaan anaknya. Jonathan mengisyaratkan bahwa dirinya masih belum bisa memaafkan perbuatan Mario Dendi terhadap anaknya. Di hari ke-30 ini, ular-ular beludak itu mau pakai permaafan saya saat itu untuk meringankan mereka kelak. Saya tarik ucapan itu. Lebih lanjut, Jonathan juga menuliskan, "Catat ini ya, saya tidak rela dan tidak ada ampunan apapun. Mintalah pada Tuhan kalian pengampunan itu." Hingga saat ini diketahui pihak keluarga David tetap menutup pintu damai dan membiarkan proses hukum terus berjalan. Netizen yang mengikuti postingan tersebut turut memberikan dukungan untuk kesembuhan David, apalagi telah memasuki bulan Ramadan. Setegak-tegaknya siapapun yang terlibat tolong, karena aku rasa 20 tahun udah bukan anak kecil, kayaknya dia udah tahu deh mana benar mana salah gitu. Jadi harusnya dia tahu yang dilakukan salah dan dia siap menanggung resikonya. Dari kejadian ini bisa diambil pelajaran gitu, bahwa lihat Nina nih, mungkin bisa orang tua lainnya di rumah ngasih tahu kalau yang kamu lakukan harus dipikir ulang, baik atau tidaknya, salah atau benarnya, karena berakibat bukan cuma buat kamu, masa depan kamu, bisa jadi orang tua kamu, keluarga kamu semua kena imbas. Untuk para pelaku semoga diberikan hukuman yang setimpal aja sih. Ya memang kejadian ini nggak enak ya, tapi ya harus kita terima dan mudah-mudahan bisa saling memaafkan walaupun proses hukumnya berjalan, supaya menjadi contoh ya bahwa hal ini nggak harus terjadi gitu. Kita semua bisa belajar hal yang baik dari cerita ini gitu, termasuk juga terima kasih untuk mengingatkan aku aku juga ibu, jadi bisa punya pengingat gitu untuk sama-sama ngerangkul anak kita semua ya. Di lain tempat, video bocah laki-laki penjual kue keliling tengah menangis di makam ayahnya viral dan jadi sorotan di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak bocah yang diketahui bernama Prelian tersebut mengenakan kaos lengan pendek berwarna biru dan celana seragam SD berwarna merah.
Bocah tersebut tampak bersandar di tanah kuburan sambil memegang batu nisan. Di sampingnya juga terdapat tas dan juga keranjang jualannya. Usai berkeluh kesah di makam sang ayah, Prelian kemudian berdiri membawa keranjang jualan dan kembali berkeliling menjajakan dagangannya. Sesekali terlihat Prelian berhenti untuk membetulkan sepatunya yang sudah rusak. Saat ditanya dengan seseorang yang memvideokan, Prelian tampak menangis karena dagangannya belum laku. Kamu jualan pakai seragam? Iya. Emang orang tua kamu mana? Udah nggak ada om. Kamu tinggal sama siapa? Sendiri. Sini. Jualan ini kamu buat apa duitnya? Untuk sekolah om. Aku benar-benar tersentuh banget sama perjuangan dunia, sama apa ya, benar-benar salut lah, dia umur segitu udah harus kerja keras buat hidupin istrinya. Semoga kelak adiknya bisa sukses, bisa jadi orang yang berguna dan tidak susah lagi. Sangat memprihatinkan yang pasti. Itulah ada yang tahu ya, tahu manusia tuh berbeda-beda banyak, dan nggak cuma adik ini doang sih. Saya yakin di luaran sana juga pasti banyak orang-orang yang seperti dia atau bahkan lebih apa ya, aduh nggak enak ngomongnya, ya lebih inilah daripada dia. Ya cuman itu dia sih, kita yang masih bisa melaksanakan hidup dengan normal, alangkah baiknya kita bisa saling membantu sih. Itu dia. Ya semoga hal-hal kayak gini dilihat juga sama pemerintah sih, supaya mungkin bisa meringankan beban si adik ini, antara ya misalnya sekolahnya digratiskan atau dia dikasih tempat tinggal yang layak, makan secukupnya, seperti itu sih. Karena nggak cuman kita doang sebagai makhluk sosial sesama manusia, tapi pemerintah juga harus care sama hal-hal seperti itu. Adik semoga sehat selalu, semoga dilapangkan hatinya, disabarkan hatinya, dan semoga rezekimu di luar sana di masa depan, insya Allah dek pasti engkau dapat dapat berhasil lah, dapat sampai ke titik yang itu. Video tersebut sontak menyentuh hati para netizen dengan membanjiri kolom komentar. Di usianya, Prelian harus berkelahi dengan waktu demi memenuhi kebutuhan dan hidup sebatang kara. Dari keterangan pengunggah, ayah Prelian meninggal dunia sekitar 2 tahun lalu karena sakit tumor ginjal. Sementara sang ibu sudah pergi sejak lama dan tak pernah kembali. Kakak Prelian diketahui putus sekolah sejak 3 tahun lalu dan pergi bekerja. Dia harus mencari nafkah, dia harus menjaga dirinya sendiri. Bismillah sayang. Jangan pernah takut dengan dunia, karena ada Allah. Ya, ada Allah, bukan ada manusia. Ada Allah sayang. Jadi jangan lepaskan harapanmu kepada Allah yang Maha Besar. Jangan bergantung dirimu pada manusia. Jangan menyakiti dirimu dengan sesuatu hal yang tidak penting. Jadilah anak yang kuat. Allah memberikan semua cobaan dari kamu kecil yang sangat berat untuk saat ini. Allah mempunyai sebuah hadiah yang besar untuk kamu. Yakin itu Mama. Suatu saat Allah akan memberikan semuanya yang indah untukmu. Bertahan ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang sukses. Aduh,
tahu lagi harus ngomong seperti apa. Bismillah, Allah pasti akan menjaga.